warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, sesepuh sepuh, seluruh jajaran takmir musalla An-Nur dan segenap para jamaah sekalian, khusus hadir di tengah-tengah kita Bajenganipun Kiai Ainul Rafiq, Kiai Hasan beserta tokoh-tokoh agama yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dan kita semuanya insyaallah musalla kita tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Uthman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau duduk, kemudian satu persatu menceritakan tentang hobinya ketika di dunia. Tentang apa? Hobi itu apa? Kesenangan. Kanjeng Nabi menyampaikan, wahai para sahabat, aku punya 3 kesenangan. Sahabat Abu Bakar juga menyampaikan, pulang gada ya Rasulullah 3 kesenangan. Sahabat Umar sama sahabat Uthman sama sahabat Ali sama. Oh, ini nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Saya sebutkan semuanya sampai jam 09.00. Yang keburu nanti piringannya adem. Kapan-kapan saya utarakan. Oke. Setelah satu persatu itu memaparkan dan menerangkan tentang kesenangannya, lalu Jibril datang. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala mau ikut andil. Allah Ta'ala mau ikut andil. Bahasanya itu ngerumpi, tapi siapa dirugikan itu urusan apa? Sholat dan ibadah. Yang sama kan kadang-kadang hibah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Amin. Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan 3 hal yang disukai oleh Allah dari hamba-hamba Allah? Allahu Akbar. Ketika Rasulullah menyampaikan 3 di antara yang disukai Rasulullah adalah 1, perempuan yang salehah, yang kedua adalah minyak wangi, dan yang ketiga adalah kecintaan beliau terkait tentang urusan sholat. Kemudian sahabat Abu Bakar, Uthman, Ali dan seterusnya itu menyampaikan juga 3, lalu kemudian Allah Ta'ala juga ingin menyampaikan tentang 3 hal yang disukai oleh Allah dari hamba-hamba Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa nih menurut jenengan itu apa kira-kira? Yang sugih monggo kita-kita jenengan saya kulo yang sugih nopo, yang sing pangkate dhuwur nopo, yang sing nopo, kita-kita. Oke, monggo kita dengarkan, mudah-mudahan dari mushola An-Nur ini kita pulang membawa oleh-oleh sehingga bisa kita amalkan. Amin.
Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ada 3 hal yang paling disukai oleh Allah dari hamba-hamba Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala itu paling suka terhadap seorang hamba ketika dikasih nikmat, nikmat tersebut digunakan untuk Allah. Ini diantara kesukaan Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan saat ini jumlahnya pinten Pak? Bukan. Tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah selama kita hidup di dunia, sampai kita meninggal dunia, demi Allah tidak pernah diputus nikmat dari Allah. Nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat dunia, nikmat segala-galanya. Tugas kita apa? Gunakan nikmat ini untuk taat. Gila bang. Kalau kita seandainya mau menggambarkan, ada seandainya orang tua ngasih sesuatu kepada anaknya, nah tolong Bapak ngasih kamu uang, gunakan untuk beli jajan. Ternyata sama anaknya digunakan untuk membeli perkara yang diharamkan oleh Allah. Kira-kira bapak ini ku seneng apa seneng? Orang kompak, sing pojok dengan rumah. Buatan teman. Kenapa? Anak ini telah mengkhianati pemberian bapak, orang tua. Begitu pula kita sebagai seorang hamba. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya itu nikmat waktu yang saat ini kita rasakan. Kita berada di bulan yang namanya bulan Rajab. Niki untuk beristighfar. Ternyata ada orang mengabaikan istighfar, justru tambah digunakan untuk melakukan hal-hal yang menambahi suatu dosa. Kaya nopo Pak murkanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang pertama ini ada salah satu seorang santri datang kepada kiai. Kiai, saya ini nggak bisa lepas dari dosa. Ini problem. Makanya di antara hal yang paling membahayakan untuk kita itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Kenapa nih Pak? Dosa. Kecuali obatnya datang dari Allah. Ini menikah istighfar. Semua penyakit yang zahir itu mesti wonten apa? Obatnya. Mudah ditangani. Nek mboten ditangani, wah ujung-ujungnya paling innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau penyakit ini sampai ke liang lahat nempel. Nek penyakit-penyakit zahir ini pun cuma ketika sampai roh teng mriki selesai urusannya. Di alam barzah sudah nggak bisa merasakan Pak. Di akhirat sudah mboten wonten kaitannya tentang penyakit zahir. Nek penyakit batin ini Pak, ini penyakit nyambung sampai ke liang lahat, sampai ke padang mahsyar. Nek boten diobati, wabil khusus di bulan Rajab, loh khawatir nanti tang mereka celaka. Naudzu. Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, kata Rasulullah dalam sabdanya, maukah kalian saya tunjukkan penyakit kalian sekaligus obat penawarnya? Nggih ya Rasulullah, penyakit kalian adalah dosa dan penawarnya adalah istighfar kepada Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Niki ada salah satu santri datang kepada kiai, "Nyai, saya tidak bisa lepas dari dosa." Niki bahaya Allah. Menolong dan gak ada seneng dosa. Napa? Seneng napa? Niku problem kan? Oh, boleh.
seneng taat, seneng ibadah, ini pilihan. Ini senengnya apa seneng? La ilaha illallah. Sanjang kiai ngeten. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada kamu. Boleh, ngoten nggih. Oleh awakmu lakoni dosa oleh dengan 3 catatan. Oh, gampang nanti 3 tok gampang. Monggo menapa? Nah, dia punya bukti yang kuat. Oh, selama kiai ngomong oleh berarti oleh. Tapi 3 nopo? Syarat. 1, jangan dibawa langit. Allah. Jangan dibawa nopo? Langit. Kau ngomong ya, jadi kalau soal langit ini milik pangeran. Yang kedua, jangan di atas bumi. Ayo, ini dia. Sebab bumi ini milik Allah. Jangan di atas langit karena langit milik Allah, bukan milikmu. Jangan di atas bumi karena bumi juga milik Allah, bukan milik. Yang ketiga, cari makan minum selain rezeki dari Allah. Lu tembung gitu. Mau dibayangkan, makan minuman dari mana Pak? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Kiai, sudah 3 ini kalau seandainya apa? Kalau penuhi silahkan masuk. Tidak bisa Pak, mau kemana? Orang mau kemana? Keluar dari dunia. Nebotan innalillahi wa inna ilaihi, alias meninggal dunia. Berkat nasihat yang penuh dengan hikmah, akhirnya orang tersebut sang santri bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali. Yang pertama di Allah menyukai seorang hamba. Ketika dikasih suatu nikmat digunakan untuk taat kepada Allah. Al-Qur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat lintuni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah, yang ahli taat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada seorang hamba diuji oleh Allah, maka seorang hamba tersebut bersabar. Sabar. Ketika apa Pak? Sabar saat diuji oleh Allah. Berat apa berat ya? Berat. Gitu. Kalau kinten jenengan sing hadir, sak sing ngomong, sing gelem diuji yo ngono. Angkane dengan Quran, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana Rabbana wala tahmil alaina isran kama Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ini cara gampangane nggih monggo Gusti, tapi sing ringan-ringan mawon nggih. Niku mana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ulama mengatakan pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala siapkan melalui ujian itu lebih besar daripada taat ibadah selain melalui ujian. Alasannya apa Ustaz? Alasannya apa? Ketika seorang hamba itu dia menyikapi sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, itu pahalanya gede. Ini apa? Nggih. Setiap orang melakukan taat, melakukan ibadah, ngaji, sholat, nopo poso, nopo maca Quran. Niku setiap orang pasti bisa. Kenging nopo? Karena nafsu ikut andil. Ayo ngaji. Niate nopo nih? Niate nopo? Udah pilingan nopo. Nafsu ikut andil. Akhirnya jangan-jangan nanti yang menyebabkan kita ringan itu karena enten embel-embelan nafsu. Terus yang kedua, nafsu itu paling boten seneng ketika datang ujian dari Allah.
itu yang paling berat yang dialami oleh nafsu. Nah, ketika sesuatu itu diambil oleh nafsu paling berat, disitulah pahalanya gede dan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, rata-rata jenis ibadah itu Allah Ta'ala berikan pahala ganjaran tertentu, kecuali pahala sabar. Pahala sabar Allah telah menerangkan bi ghairi hisab. Napa niku hisab? Tanpa hitungan. Tanpa apa? Hitungan. Bi ghairi hisab. Tanpa ada hitungan. Berarti banyak luar biasa. Untuk siapa? Orang-orang yang sabar ketika mendapati yang namanya suatu ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada kita dikasih oleh Allah Ta'ala sifat sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum masuk yang ketiga, punten sebagian hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amfalu thumma al-amfal. Dari kalangan hamba Allah Ta'ala niki sing paling gede ujiane niku sinten Pak? Nabi. Nabi kali nopo? Rasul. Paham ya? Nabi kali Rasul itu sing paling gede artinya apa? Selama orang itu pengen dekat kepada Allah, maaf ya kudu siap-siap diuji oleh ayo pengen naik derajat atau pengen mendek mawon. 20 tahun ini pengen naik derajat atau pengen mendek mawon. Berarti naik derajat siap diuji loh ya. Dong gitu, ini sekolah-sekolah gitu Pak. Dari satu kelas ke kelas yang lainnya, mesti mau ujian. Ya kalau nggak mau ujian, setiap ujian bukan masuk gitu. Dodo. Sampai sepung gitu, TK terus. Duh, bapak kelas TK, iya mbak ini ujian Melayu, ada. Ya makanya, makanya tidak setiap hamba dikasih ujian oleh Allah. Ini kok tidak. Dan itu maaf hal yang mengkhawatirkan bagi seseorang. Pernah ada suami istri satu rumah, hidupnya enak terus. Akhirnya suami ngatakan, bu, Dewi kita lah beres. Beres ini Pak, Yunah ini kok enak, ini wedi menteri, ini bahasa namanya istidraj. Kok orang dinding Nabi Muhammad diuji, Nabi Nuh diuji, dia kok enak. Waduh, ini nonton serah beres. Sesuku sampai mulai ngomong wis. Sampai ngomong sampai wis wah menteri wong. Akhirnya si istri tersebut keluar Pak, keluar mau ke rumahnya orang tuanya. Sebelum sampai rumah jatuh kepleset luka. Pak, aku jatuh. Alhamdulillah, balik. Alhamdulillah, soal ujian. Tapi awas nggih, jangan nyari ujian. Yang kepleset sampai. Sebab napa? Iki kok ada. Makanya tiang-tiang ini ketika datang hujan itu alhamdulillah marhaban bi syiaril anbiya. Selamat datang atas tanda-tanda kemuliaan yang dimiliki oleh para nabi dan para. Karena dengan kita syukur alhamdulillah. Ketika si ujian cuma flu Gusti wis flu mawon Gusti mawon. Gitu lagi. Tentang ini rutinan Islahul Mu'min, insyaallah besok kita kisah, mudah-mudahan dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Itu pernah saya sampaikan. Waktu itu nggak dihadiri Rafiq Hasan Nomo. Sahabat Ibnu Umar, ketika datang ujian, beliau mengatakan,
Alhamdulillah aku dapat 4 hal dari Allah. Loh, ujian datang, beliau mengatakan dapat apa? 4 hal. Yang pertama, gak capek-capek ibadah tapi pahala terus mengalir. Oh, gak capek-capek ibadah tapi pahala apa Pak? Sabar. Boten Rasulullah, boten mengeluh. Ustaz ngomong gampang, praktek memang praktekin apa? Allah dilukai hati orang ya Allah sabar, dihina ya Allah, dicemooh ya Allah, gitu ya Allah, apalagi ketika pas gajian terlambat Allah. Oke, itu pertama. Yang kedua, alhamdulillah ujian nggak mengenai agama. Ujian hanya sebatas urusan ijazah, urusan dunia, enggak mengenai agamaku. Yang ketiga, terima kasih Gusti jenengan namun ngasih ujian ringan dan Anda bisa ngasih ujian yang lebih berat. Kenapa nggih? Nah, ketika jenengan dikasih ujian flu, jangan merusuh. Sebab nopo? Allah Ta'ala mampu memberikan jenengan ujian di atas flu. Nopo di atas apa? Pembawaan. Oke. Ini ku dawuh Ibnu Umar. Oke, dawuh nopo Ibnu Umar. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, oke. Yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada seorang hamba selalu menggantungkan segala urusannya kepadaku. Nopo bahasa Arab? Tawakkal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Allah Ta'ala jawab, aku senang ambek kawula sing tiap hari manggilku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Memasrahkan diri semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka semua urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kesimpulan apa? Ini 3 hal yang disukai oleh Allah dari seorang hamba. Yang pertama dia apa? Ketika ada nikmat digunakan untuk taat dan ibadah. Yang kedua, ketika datang ujian atau cobaan maka hadapi dengan sabar dan tabah. Dan yang ketiga, ayo kita pasrahkan semua urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, khusus di bulan Rajab ini, selain istighfar, dengan perbanyak membaca Asmaul Husna yang berupa Ya Latif, Ya Latif, Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sakit bulan Ramadan ini disering-sering saya istighfar dengan bilangan 141.000. Wonten ribu nih. Nih. 141.000. Dan itu sakit dicicil tiap hari 5.000. Berarti lepas sholat 1.000. Tak kira tadi cicilannya cuma 10. Oke. Pokoknya tergantung orang itu ketika dia capek ibadah. Nek ibadah capek biasanya hasilnya hasilnya gede. Lho nggih mboten? Lho nggih. Tapi nek tiyang itu mboten purun capek yo hasilnya yo sithik. Lho nggih. Mergawe lagi orang jam ya bayaran sak dari mana Pak? Bayar 20.000 wae gitu. Tapi ini kalian ngelemburi, Masya Allah, gila lagi. Nah ini percontohan, Ya Latif. Kemudian sebagian ulama memberikan perincian sebagai berikut. Kalau ketika Anda membaca Ya Latif itu tujuannya untuk menarik manfaat, Ya Latif memahami ini, penelitiannya beliau maka jenengan pakai Ya Latif, Ya Latif. Contoh sebenarnya,
Gusti cicilan kula ya pengen anaknya menjadi anak yang berkah, pengen rezekinya lancar, pengen usahanya lancar, pengen hajat semuanya mudah, pakai ya Latif. Kontennya nih ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yang kedua, kalau tujuan jenengan memanggil Al-Latif atau Ya Latif itu untuk menghindarkan dari nopo malapetaka atau bencana atau hal-hal yang tidak jenengan ingin, maka tidak pakai ya Al-Latif, Al-Latif, Al-Latif. Pinten video Pak? Jumlahnya 141.000. Oke. Siap insyaallah. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa في سائر أسماء رسول الله. اللهم صل على نور الأموال والسماء آمين يا الله سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه الأخيار عدد نعم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما ينفعنا فيما رزقتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم والحلم واكرمنا بالتقوى واكرمنا بالعافيه برحمتك يا ارحم. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وعمل اللهم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا وشعبنا وبلغنا اللهم انا نسالك العافيه وتقبل العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه. اللهم ربنا ضربنا انفسنا وترحمنا وبناتنا وخوصنا ربنا اتنا حكمنا حسنا آمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.